Sekarang kita masuk ke ahli waris dari laki-laki. Ahli waris laki-laki ini apa sih? Atau siapa saja ahli waris laki-laki ini? Nah, ahli waris laki-laki di sini itu ada 10 berurutannya. Yang paling tinggi itu anak laki-laki, itu paling kuat. Anak laki-laki kalau sudah ada, terus di bawahnya ada cucu laki-laki. Ternyata anak laki-laki yang meninggal, terus cucu laki-laki, dan terus ke bawah. Itu tetap ada, tetap kena. Terus yang ke atas namanya ayah. Maka ayah ini juga dapat. Ayah itu dapat. Terus posisi kakek dan seterusnya ke atas kakeknya. Mbah sampai ke atas. Setelah itu ada saudara laki-laki sama di sini, saudara laki-laki. Terus anak laki-laki dari saudara laki-laki, dia keponakan. Itu walaupun jauh, tapi tetap bisa dapat kan. Walaupun jauh, tapi tetap dapat. Seperti anak dari keponakan. Itu juga tetap boleh, bisa kan gitu. Terus yang ketujuh ada paman. Paman itu bagaimana? Yaitu saudara laki-laki dari jalur bapak kita. Ya dapat. Terus yang kedelapan, anak laki-laki dari paman, sepupu, walaupun jauh. Nah, kan gitu, sepupuan gitu. Itu masih bisa untuk dapatkan namanya waris. Terus yang kesembilan namanya suami. Ya suami dapat, kenapa? Karena dia belum musyawarah. Jadi kalau secara nasab itu 8, secara musyawarah itu cuma 1, dan satu lagi yaitu berupa namanya bekas budak laki-laki yang dimerdekakan. Nah, contoh siapa? Bilal bin Rabah. Bilal itu kan dimerdekakan oleh Abu Bakar. Gitu. Ketika dia dimerdekakan, maka akhirnya dia ada chance atau ada kesempatan untuk bisa mendapatkan harta waris dari Abu Bakar itu sendiri, atau sebaliknya, bisa juga seperti itu. Oke. Sedangkan anak perempuan ada berapa? Ada 7. Dimulai dari siapa? Pertama adalah anak perempuan. Yang paling dekat adalah anak perempuan. Setelah anak perempuan, di situ sebenarnya ada istri. Ada istri itu sebenarnya di situ. Tapi anak perempuan dari anak laki-laki. Jadi anak perempuan dan laki-laki itu masih bisa dapat dia. Anak perempuan dari cucu perempuan. Atau seterusnya ke bawah. Itu bisa. Terus selanjutnya ada ibu yang ke atas, ibu kan. Terus nenek dan seterusnya ke atas, terus saudara perempuan. Saudara perempuannya masih bisa dapat. Sama satu lagi namanya istri. Istri juga bisa dapat. Kalau misalkan tadi yang meninggal laki-laki, maka istri dapat. Dan sebaliknya juga kalau istri meninggal, suami bisa dapat. Dan yang terakhir, bekas budak perempuan yang dimerdekakan. Kalau ada misalkan bekas budak merdekakan, maka dia bisa menerima ahli waris. Tapi biasanya kalau ahli waris yang budakan ini, itu biasanya dia dengan wajibah, wajibah itu kayak gini. Satu wasiat yang memang digunakan untuk orang-orang yang posisi tidak masuk dalam nasab, gitu. Maka dibilang wasiat wajibah. Oke. Pihak yang tidak pernah terhalang atau tidak pernah termahjub, tidak pernah gugur, dia selalu ada. Siapa itu diantaranya? Pertama adalah suami dan istri. Mau apapun keadaannya suami dapat. Kecuali misalkan contoh ya sudah meninggal gitu. Misalkan ada suami meninggal, istri kan dapat, terus istri meninggal, ya suami udah nggak ada, makanya nggak dapat. Tapi kalau misalkan malah yang meninggal istrinya, maka suami dapat. Kalau yang meninggal suaminya, maka istri dapat. Itu jelas itu. Sedangkan yang kedua yaitu apa? Ayah dan ibu ke atas. Ayah dan ibu ke atas. Jadi ayah dan ibu ke atas itu masih bisa dapat, dia nggak pernah termahjub. Dan yang terakhir, anak kandung laki-laki atau perempuan. Anak kandung sendiri maka tetap dia wajib. Selama tidak masuk dalam tadi, yaitu lawasiat ahli waris, nggak boleh bunuh dengan cara untuk pernah mendapatkan harta warisnya, maka jelas itu terlarang dan nggak boleh. Dan gitu. Jadi jelas ya aturan-aturan ini. Jenis jalur pembagian harta waris itu ada 2. Pertama adalah yang disebut dengan ashabul furud. Apa itu ashabul furud? Yakni mereka yang stated, dinyatakan, dijelaskan dalam Al-Quran. Bagiannya berapa, ketentuannya berapa. Oh, kalau ada seorang meninggal, suami segini, maka ashabul furud nih. Kalau misalkan ada seorang laki-laki meninggal, ibunya dapat berapa, terus anaknya dapat berapa. Ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Itu harus dijelaskan di sini. Jadi ada namanya ashabul furud. Itu asbab-asbab yang mereka kadar dan sebagainya itu ditentukan oleh syarat. Jadi sudah ditentukan by default. Dan yang kedua namanya asal. Asal itu apa? Cara mendapatkannya jalurnya, ya ini kelebihan atau sisa yang terjadi atas sebagian. Maka kembalikan kepada yang paling dekat. Yang paling dekat itu. Siapa laki-laki yang paling dekat? Sobah namanya. Jadi kelebihan sisa dari cara pembagian yang dimiliki. Dan gitu. Jadi mereka tahu saking banyaknya
Wah, semuanya yang asbah itu sisa diberikan kepada jalur laki-laki. Lah, lanjut pada ashabul furud yang setengah. Setengah siapa saja nih? Satu saja bukan setengah. Nah, ashabul furudnya ada berapa? Itu dapat posisi ada 6. 6 itu siapa saja? Pertama yang dapat setengah ada 5 bagian. 5 orang kelompok. Setengah itu dapat anak perempuan. Kapan? Ketika posisinya tidak ada anak. Yang kedua anak perempuan lagi bisa dapat itu kalau memang tidak punya anak laki-laki. Kan gitu. Anak laki-laki udah duluan gitu bisa. Terus saudara perempuan seberapa? Dan ya, saudara perempuan kalau memang dia punya anak, kalau punya dapat dia, misalnya nggak dapat sebentar itu gitu, nggak dapatnya setengah itu kan gitu. Nah, itu posisinya saudara perempuan kepada saudara perempuan sebapak. Yang paling penting itu memang sebapak. Sebapak. Karena ada yang ibunya beda. Nah, kalau ibunya beda nanti kasus tuh. Makanya jalur nasab itu bapak. Makanya kalau dalam istilah Islam, bapak itu bukan tiri. Itu saudara. Ya, saudara betul saudara, bukan saudara tiri. Gitu. Kadang-kadang saya suka berdoa dia saudara tiri saya nih. Padahal bapaknya sama. Kalau bapaknya sama jangan saudara tiri itu tetap saudara kita. Tidak ada istilah saudara tiri. Saudara tiri itu ketika apa? Ketika ibunya yang beda. Baru itu tiri. Nah, terus jika suami tidak memiliki anak atau cucu maka dapat setengah. Bisa. Nah, kalau misalkan tidaknya atau cucu laki-laki itu ya kasusnya kalau misalkan tidak ada kan gitu. Terus bagian perempuan berapa? Suami jika istri memiliki anak atau cucu laki-laki. Kalau punya anak atau cucu laki-laki berapapun itu otomatis suami mendapatkan posisinya seperempat. Jadi setengah terus langsung setengahnya lagi. Jadi untuk posisi istri juga bisa dapat seperempat jika tidak memiliki anak atau cucu. Maksudnya jika suaminya tidak memiliki anak atau cucu, dia bisa dapat seperempat. Jadi kalau dia si suami ini meninggal terus tidak punya anak, tidak punya cucu laki-laki, maka dia dibilangnya bisa untuk dapat seperempat. Kayak gitu caranya. Terus bagian yang ketiga adalah bagian 1/8. Itu apa? Istri jika memiliki anak atau cucu laki-laki. Jadi si bagian istri itu bisa dapat 1/8 ketika punya anak atau istri si suami yang ditinggalkan tadi. Kan gitu. Terus bagian yang 2/3 itu bagaimana? 2/3 ini ada 4 bagiannya. Pertama siapa? Kalau ada 2 anak perempuan atau lebih ke atas. Ini kalau ada anak perempuan lebih ke atas, maka otomatis dia bisa dapat 2/3. Dibilang sulusa syuruka ufis sulus. Jadi mereka berserikat otomatis 2/3 kan, karena posisi banyak. Yang kedua, 2 anak perempuan dari anak laki-laki, cucu perempuan atau lebih. Kalau ada cucu perempuan juga bisa sama. Jadi tapi jalurnya hanya jalur laki-laki. Kalau jalur perempuan nggak bisa. Jadi gitu. Jalur perempuan nggak bisa. Terus yang ketiga, 2 saudara perempuan sebapak dan seibu atau lebih. Kalau ada saudara perempuan nih sebapak atau seibu yang lebih, maka bisa dapat 2/3. Selama nggak punya anak. Itu ada keterangan dari sama nggak punya anak. Kalau punya anak, maka anak dulu nanti ketentuannya. Terus yang keempat, 2 saudara perempuan sebapak. Jadi bisa itu sebapak atau lebih. Atau 2, boleh ke atas ya. Yang posisinya sebapak. Nah, ini gitu. Terus yang terakhir bagian 1/3 ini ada bukan terakhir ini ada satu lagi sebenarnya kan 6 kan setengah 1/4 1/8 2/3 sama 1/3 lah 1/3 itu siapa ada 2 bagian saja jika si mayat tidak dihijab ibu tetap dapat tuh 1/3 kalau misalkan ibu ini tidak ditutup dihijab tapi kalau ibu kan bisa dihijab gara-gara apa? Karena punya anak maka dia ditutup tapi kalau misalkan nggak punya anak dia bisa dapat 1/3 si ibu ini posisinya kan ke atas. Yang kedua 2 atau lebih dari saudara laki atau saudara perempuan yang seibu tapi yang seibu saja yang seibu saja bisa tetap dapat tapi dia bagiannya kecil yaitu hanya 1/3 bagian 1/3 2 atau lebih dari saudara laki atau saudara perempuan yang seibu saja maka dia mendapatkan 1/3. Oke. Tapi kasusnya kalau punya anak nanti mahjub. Kalau punya anak tuh mahjub unik kalau punya anak tuh mahjub itu apa? Tertutup nanti gitu. Yang terakhir ashabul furudnya yaitu dapat 1/6. Siapa itu? Ada 7 orang. Pertama, jika memiliki anak atau cucu maka dia dapat 1/6. Atau memiliki 2 atau lebih dari saudara laki-laki atau saudara perempuan maka tetap dapat posisi 1/6. Yang
kedua, nenek ketika tidak ada ibu, ya bisa dapat ya. Karena kan ibunya udah nggak ada, ternyata nenek masih hidup, nenek masih dapat 1/6. Yang ketiga, anak perempuan dari anak laki-laki itu cucu perempuan dan masih ada anak perempuan kandung. Jadi masih ada anak perempuan, kan kita anak perempuan, sih ternyata dia juga punya cucu. Jadi anak laki-laki udah meninggal, terus punya cucu perempuan, maka dia bisa dapat 1/6, kan gitu. Terus yang terakhir, saudara perempuan sebapak dan masih ada saudara perempuan sebapak dan seibu. Dia saudara perempuan dari sebapak, tapi masih punya saudara jadi sebapak dan seibu. Jadi masih posisi sebapak dan seibu dari si mayat tersebut. Yang kelima, bapak jika tidak ada anak atau cucu bisa dapat 1/4, maaf. Kalau memang udah nggak ada anak atau cucu. Terus yang terakhir, kakek jika tidak ada bapak, maka dia dapat naikkan kasusnya dari bapak terus naik ke kakek, dan gitu. Jadi 1/6. Yang terakhir, saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu bisa dapat namanya 1/6. Oke. Dari ketentuan ini kan kita udah tahu nih satu persatu nih caranya untuk membagikannya, ketentuan seperti apa. Oke, kita lihat satu persatu. Ini ada orang yang sebenarnya namanya asobah. Apa sih asobah, Pak? Aduh, kayak ribet nih. Nggak, asobah itu simpel saja. Asobah itu orang-orang yang mendapatkan harta waris dari kelebihan harta setelah diserahkan asbabul furud. Jadi gini, orang-orang tadi kan udah dapat bagiannya tuh, sepertiga nih. Nah, ketika dia sisa, udah nggak ada siapa lagi, maka disebut namanya asobah. Dia nggak ada bagian pasti, tapi asobah ini yang menjadi sisa dari posisi semua total keseluruhan harta. Nah, di sini urutan asobah dari yang paling dekat itu apa? Pertama, anak laki-laki. Sangat kuat sekali itu anak laki-laki, powerful. Bahkan dia menjadi mahjub dan bisa menjadi mohon maaf, hajib, bukan mahjub ya, hajib, yaitu yang menghalangi bisa. Begitu.